Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kita semua sudah tahu bahwa Islam merupakan agama dengan penduduk terbanyak di dunia. Dan belakangan ini, semakin sering terlihat agama baru bermunculan di media sosial. Mulai dari pakaian, identitas, hingga ritual yang sangat mirip dengan Islam. Lantas, kita pun kaget melihat situasi ini karena jarang kita jumpai. Padahal, agama ini ternyata memang ada. Agama apa saja kah itu? Bagaimana sejarahnya dan apa saja perbedaan serta persamaannya dengan agama Islam? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Babisme. Gerakan pertama yang dianggap menyerupai agama Islam adalah Babisme. Babisme adalah gerakan keagamaan yang berkembang di Persia pada tahun 1844 hingga 1852. Kemudian lama-kelamaan masuk di dalam pengasingan di Kekaisaran Ottoman. Pendirinya adalah Said Ali Muhammad Shirazi, yang diambil dari sebuah istilah teologi Syiah. Babiyah berasal dari kata bab yang berarti pintu. Dalam teologi Syiah, kata itu digunakan dalam arti perantara, yaitu antar umat dan Imam Mahdi yang diyakini gaib. Ketika Said berusia 44 tahun, ia pernah mengklaim bahwa ia merupakan utusan dari Tuhan, meskipun penampilan mereka juga tertutup dan menyerupai muslim dan muslimah. Namun kepercayaan ini ingin berbeda dan memiliki sistem keagamaan yang baru dari Islam. Mereka mempercayai Imam Mahdi sebagai juru selamat di akhir zaman yang dipilih oleh Tuhan. Menurut mereka, Imam Mahdi saat ini masih hidup, namun tak bisa dilihat bagi penganutnya. Dan bab dianggap sebagai makna simbolis kembalinya Imam Mahdi saat hari kiamat. Kepercayaan Bahai. Bahai adalah agama monoteistik yang menekankan pada kesatuan spiritual bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana konsep tauhid dalam Islam, monoteistik juga bahwa hanya ada satu Tuhan yang mereka sembah. Agama ini lahir di Persia yang saat ini disebut dengan Iran pada tahun 1863. Pendirinya bernama Mirza Husain Ali Nuri dan bergelar Bahaullah atau kemuliaan Tuhan. Awalnya kepercayaan ini berkembang secara terbatas di Persia dan beberapa daerah lain di Timur Tengah yang pada saat itu merupakan wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Druze adalah sebuah komunitas keagamaan yang basisnya umumnya berlokasi di Timur Tengah. Pendirinya adalah Muhammad Ad-Darasi. Kelompok ini muncul dari Islam dan dipengaruhi oleh agama-agama dan filsafat-filsafat lain, termasuk filsafat Yunani. Kaum Druze menganggap dirinya sebagai sebuah sekte Islam Yunaniyat atau pembaruan. Namun meskipun mereka tidak dianggap sebagai muslim oleh kebanyakan muslim di wilayah tersebut, kaum ini tetap menyebut dirinya umat monoteisme atau yang hanya menyembah satu Tuhan saja. Rastafarianisme. Rastafari atau Rastafarianisme atau gerakan Rastafari adalah sebuah agama yang berkembang di Jamaika pada dasawarsa 1930-an. Para peneliti agama menggolongkan agama Rastafari sebagai gerakan agama baru dan gerakan sosial. Menariknya, tidak ada pimpinan pusat semacam paus atau khalifah yang mengendalikan gerakan ini. Sebagaimana Islam yang meyakini hanya ada satu pencipta, kaum ini juga memiliki penafsiran yang sama. Unsur utama dalam agama mereka adalah monoteisme atau kepercayaan kepada satu Tuhan yang disebut Yah, yang diyakini ada di batin setiap orang. Syabakisme. Dari luar, memang Syiah ini hampir mirip dengan umat Islam. Memakai jubah, surban, dan jenggot untuk penganut laki-laki dan memakai hijab dan baju dalam bagi perempuannya. Syiah tidak mempercayai Al-Quran yang disusun pada masa ketiga khalifah ini, dan memilih membuat Al-Quran versinya sendiri, yang tentunya tidak bersumber dari sahabat-sahabat terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan hadis, karena mereka tidak mempercayai hadis yang dirangkum ketiga masa kepemimpinan khalifah ini. Maka banyak sekali hadis penting yang menjadi pegangan utama umat Islam. Hingga saat ini, mereka dustakan. Contohnya, tentang cara sholat dan jumlah sholat dalam sehari semalam. Amat berbeda antara Syiah dengan Islam. Sikh. Bagi pecinta film Bollywood, kebudayaan India pasti sudah tak asing lagi. Namun tahukah Anda mengenai kepercayaan Sikh? Ini adalah sebuah agama berasal dari Punjab, India. Dan yang mengejutkan, ternyata agama ini telah memiliki 10 hingga 15.000 penganut di Indonesia. Banyak yang mengira jika Sikhisme berasal dari perpaduan agama Islam dan Hindu. Menurut pemuka agama Sikh di Indonesia, Ranjit Singh, ajaran yang dibawa Guru Nanak Dev itu tidak beririsan dengan Hindu atau Islam. Namun yang mengamini bahwa ada sejumlah ritual dan nilai yang terinspirasi dari dua agama tersebut. Agama Sikh muncul untuk pertama kalinya di Punjab, India Utara pada 1469. Ada 10 sosok yang mewakili Nabi dengan sebutan guru di bagian awal namanya. Nabi yang terakhir, Guru Gobind Singh, wafat pada 7 Oktober 1708. Sikhisme memiliki keyakinan esensi terhadap keesaan Tuhan, di mana Tuhan berada,
Penganut Sikh mempercayai bahwa Tuhan ada pada setiap ciptaannya, termasuk di dalam diri manusia. Sikhisme sudah masuk ke Indonesia sejak awal abad ke-19 melalui 3 jalur utama. Pertama, jalur perdagangan yang kebanyakan masuk dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kedua, jalur imigran, ada yang masuk dari Tanjung Priok dan pelabuhan di Sumatera. Terakhir, dibawa pasukan Inggris sebagai tentara. Menurut Prem, ajaran ini mudah diterima masyarakat Indonesia karena Sikhisme tak memaksa orang-orang untuk menganutnya. Para penganut Sikhisme dituntut untuk mengenakan turban, kain, atau sorban yang menutupi kepala dan selalu merapikan rambut. Saking pentingnya, Prem berharap pemerintah memberi keringanan bagi umat Sikh dalam penggunaan turban untuk setiap urusan administrasi. Rumah ibadah agama Sikh disebut Gurdwara yang memiliki makna jalan menuju Tuhan. Arsitekturnya ternyata juga mirip masjid karena memiliki kubah. Selain itu, mereka juga memiliki ritual tersendiri. Contohnya saja, setiap minggu mereka akan melakukan ibadah berupa nyanyi-nyanyian dan doa bersama. Mereka juga melakukan ibadah harian sebanyak 3 kali, yaitu saat bangun tidur, di waktu subuh, saat terbenamnya matahari, dan sebelum tidur. Kristen Ortodoks. Agama yang satu ini memang sangat identik dengan Islam, mulai dari cara berpakaian hingga ritual keagamaan. Semua nyaris membuat Anda tercengang. Sebenarnya jika ditelusuri lebih jauh, KOS atau Kristen Ortodoks Syria sudah ada sejak abad 5 Masehi. Lebih tua dari agama Islam yang lahir pada abad 6 Masehi. Namun meski terlihat serupa, tentu ada perbedaan seperti perbedaan akidah dan ritual keagamaannya. Siapa bilang sholat 5 waktu hanya dilaksanakan oleh umat muslim? Kristen Ortodoks Syria ternyata juga menjalankan ritual keagamaan mereka sesuai perputaran waktu yang ada. Mereka ternyata juga mengerjakan ibadah seperti Sa'atul Awal atau subuh, Sa'atul Solis atau duha, Sa'atul Sadis atau zuhur, Sa'atul Tish'ah atau asar, Sa'atul Ghurub atau maghrib, Sa'atul Naum atau isya, Sa'atul Lail tengah malam atau tahajud. Ar-Rahman Ar-Rahim, the most gracious, the most merciful. Selanjutnya, mungkin yang juga mengejutkan adalah identitas dan pakaian yang mereka kenakan. Dalam Islam, para perempuannya diperintahkan untuk menutup auratnya dengan menggunakan jilbab yang syar'i. Perintah itu diterangkan dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menggelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenali. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dan perempuan Kristen Ortodoks ini juga harus mengenakan jilbab saat ke gereja. Selain itu, mereka tidak boleh mengenakan celana panjang dan harus mengenakan rok saat beribadah. Lalu bagaimana dengan perkara puasa? Jika dalam Islam terdapat puasa wajib seperti di bulan Ramadan dan sunnah di hari-hari tertentu, aliran Kristen Ortodoks juga mewajibkan para pengikutnya untuk berpuasa. Para pengikut Kristen Ortodoks Syariah disebut Shaumil Kabir atau puasa 40 hari berturut-turut yang dilakukan sekitar bulan April yang mengikuti kalender Julius. Nah, sahabat beriman, itulah tadi beberapa fakta mengenai agama yang memiliki kemiripan dengan Islam. Hal ini tentunya semakin memperkaya pengetahuan kita tentang keberadaan umat dan kepercayaan lain di dunia. Agama apa saja yang baru Anda tahu? Dan bagaimana menurut Anda? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.